Te metiste con las fuerzas especiales. Sebelum memilih pertarungan, belajarlah untuk menilai siapa lawanmu. Sekelompok pasukan khusus yang sedang liburan tak sengaja menyelamatkan dua wanita yang diintimidasi para gangster. Ternyata itu membuat mereka berurusan dengan kelompok kartel paling berbahaya di Meksiko dan membuka kasus yang lebih besar dan gelap. Mereka dikejar dan diburu di dalam gelapnya hutan, melawan dan bertahan untuk sebuah kehidupan lewat pertarungan hidup dan mati. Film dari Meksiko ini penuh adegan action dan baku tembak senjata yang sangat gila. Dibintangi oleh Luisa Berti, Noe Hernandez, Leonardo Alonso, Luis Curel, dan David Calderon Leon. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Di sebuah jalan menuju perbatasan kota Pentico, Meksiko, beberapa orang bercengkrama di mobil. Guerrero dan 4 temannya, Combo, Tonque, Toro, dan Polo. Mereka sedang menikmati liburan, bahkan mendiskusikan akan makan apa di kota berikutnya. Makanan di sana terkenal enak, dan tiba-tiba mobil mereka ditabrak. Diserang sekelompok gangster dan ditembaki. Dan ternyata mereka bisa melawannya. Tonque sempat mengalami diskolasi bahu dan Combo langsung membantunya. Semua musuh berhasil dihabisi. Guerrero mengabsen semua anggotanya, mengecek keadaan mereka. Tak ada dari teman-temannya yang mengalami luka serius. Dan inilah Counter-Strike 72 jam sebelumnya. Seorang wanita yang bernama Lucia akan mengantar anaknya Carla ke dokter untuk mengecek keadaan kesehatannya. Lucia menenangkan anaknya. Dengan motor mereka pun memulai perjalanan. Di perjalanan Carla merasa badannya tak enak dan meminta ibunya menepi. Di pinggir jalan ada sesuatu yang membuat Carla sangat kaget. Lucia memeriksa apa yang Carla lihat. Dia pun ikut shock. Sementara itu di kota, seorang pria bernama Armando Guerrero sedang di bar dengan temannya yang bernama Tuco. Mereka sudah lama berteman sejak remaja dan sedang melakukan permainan dadu. Guerrero ingin pergi dan akan membayar tagihan. Pemilik bar juga mengenal mereka. Dan saat di luar, Guerrero mendengar keributan di depan kantor polisi. Ada sekelompok gangster yang menahan dua wanita di sana. Dan ternyata keduanya adalah Carla dan Lucia. Gangster ini ingin membawa keduanya. Mereka mencegah agar kedua ini tak ke kantor polisi. Dan ternyata Carla ingin melaporkan sesuatu yang berhubungan dengan para gangster ini. Guerrero tak tinggal diam. Tuco melarang temannya untuk ikut campur. Karena gangster itu adalah Roman, saudara dari Jovesio Urias, salah satu gangster terkenal di Meksiko. Tapi Guerrero menolak. Dia tak bisa melihat itu. Tuco tak bisa melarang temannya. Pemilik bar segera membawa Tuco masuk untuk berlindung. Para gangster ini sangat berbahaya. Guerrero mendekati mereka, bertanya ada apa. Guerrero membela kedua wanita ini, berlagak mereka kenalannya. Roman tak terima urusannya diganggu. Anak buahnya mulai menodongkan pistol, dan Guerrero dengan cepat menyerang. Pistol Guerrero sudah di kepala Roman. Dia meminta anak buah Roman meletakkan senjata. Lalu polisi muncul dari dalam kantor, menengahi mereka. Mereka mengarahkan senjata pada Guerrero. Sebenarnya para polisi di kota ini juga takut dengan geng ini. Guerrero meminta mereka tenang dan berkata dia anggota militer. Para polisi ini tak percaya. Guerrero berkata dia adalah kapten pasukan pertama
Fuerza Especial Conjunta (FEC) dan memberikan rencananya pada polisi. Saat polisi tahu siapa Guerrero yang lebih tinggi otoritasnya, mereka berbalik dan terpaksa mengancam para gangster, memerintahkan mereka untuk menurunkan senjata. Para gangster terpaksa menyerah. Polisi menahan mereka. Guerrero pun menghajar Roman. Sebelum Guerrero pergi, Lucia memberitahu Guerrero tentang apa yang dilihatnya di pinggir jalan. Ternyata itu kuburan massal. Itulah sebabnya para gangster ini melarang mereka melapor. Guerrero melaporkan temuan ini pada atasannya, dan segera tim forensik dan pasukan khusus diutus ke TKP. Mereka menemukan banyak jasad dan tentara yang dikubur di sana. Pelakunya masih misteri. Dan pihak militer mengadakan pemakaman massal untuk mengenang para anggota yang gugur dan dihadiri oleh anggota keluarga. Peristiwa itu diberitakan secara luas di media, membuat masyarakat gempar. Kebenaran terkuak, jasad tentara militer itu disiksa dan dihabisi saat menjalankan misi menangkap pengedar narkoboy yang bernama Josefo Urias. Dan di kantor pasukan angkatan darat, Menhan bertemu dengan pimpinan militer membahas kasus ini. Mereka akan memburu Josefo Urias yang bertanggung jawab atas kasus ini. Menhan merasa ini berbahaya, tapi dia siap mendukungnya. Guerrero dipanggil oleh kolonel atasannya dan bertemu dengan Menhan untuk membahas kasus Josefo Urias. Militer akan mendukungnya. Menhan menyukai karakter Guerrero dan ingin mentraktirnya makan siang. Guerrero menolak tawarannya. Dia masih ada acara. Dan kolonel atasannya akan memberi mereka cuti 3 hari setelah melaksanakan misi. Berita penemuan jasad itu sampai ke pimpinan gangster Josefo Urias. Josefo adalah seorang kriminal, tapi dia sangat sayang dengan anak-anaknya, menyiapkan makanan untuk mereka. Istrinya pun datang berterima kasih. Pintu rumah diketuk. Orang yang datang adalah Roman, saudaranya. Dia mendatangi Josefo untuk membahas isu yang tersebar di media. Mereka sudah ketahuan gara-gara anak buahnya mengubur di sana tak sesuai dengan instruksinya. Josefo mengatakan dia akan menyelesaikan ini. Dia sudah mendapatkan info dari informannya. Pasukan khusus akan mengejar mereka. Meminta Roman untuk berhati-hati. Josefo juga sudah mengutus anak buahnya untuk menculik Lucia dan Carla. Tak boleh ada saksi. Dan Guerrero mengadakan rapat dengan anggota pasukan elit lainnya untuk misi penangkapan ini. Combo, Tankyu, Toro, dan Polo. Mereka hadir dalam misi penangkapan ini. Mereka merancang strategi. Letnan Athenia menjelaskan target mereka. Eduardo Medina alias Lalo, orang penting dalam organisasi Josefo. Mereka akan memancing ketua gangster ini, menjadikan Lalo sebagai umpan. Lalulah yang diduga melakukan penghabisan terhadap para tentara itu. Lokasinya di restoran Marisqueria milik Lalo. Keesokan harinya, pasukan elit sudah di restoran. Beberapa menyamar dan menjadi pengunjung biasa. Dan pasukan elit sudah mengepung dan turun ke area dan mulai masuk. Mereka menyergap. Para gangster ini terkepung, meminta mereka menyerah, mengambil semua senjata mereka. Membawa semua gangster keluar. Perahu sudah disiapkan untuk mengangkut para gangster ini. Salah satu bawahan Lalo hampir menembaki mereka, diatasi oleh Combo yang sniper. Penangkapan itu berhasil. Di titik pertemuan, mobil kejaksaan dan kepolisian sudah siap. Lalo dan anggotanya diserahkan ke kapten polisi dan dibawa pergi. Misi mereka sukses. Mereka akan mendapat cuti 3 hari. Tim Guerrero sudah tak sabar menantikan liburan mereka. Mereka juga akan merayakan ultah polo ke-35 besok. Guerrero langsung melaporkan pada atasannya. Mereka akan melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah setelah misi mereka selesai dan baru berkumpul untuk berlibur. Kolonel meminta tim Guerrero untuk membantu memburu Josefo Urias setelah liburan mereka selesai. Guerrero berkata mereka siap. Sementara itu, Josefo menyuap seseorang yang ternyata adalah Menteri Keamanan agar bisa terlindung dari pihak militer yang mengejarnya. Menhan yang pejabat korup menerima uang dari Josefo dengan senang hati. Diam-diam Roman merekam pertemuan Josefo dan Menhan atas perintah kakaknya. Ini bisa menjadi bukti untuk mereka. Menhan memberikan sebuah ponsel pada Josefo. Ponsel ini terhubung dengan ponsel Guerrero, kapten pasukan khusus yang sudah dia sadap. Menhan memberitahunya kalau Lalo sudah ditahan dan akan dijadikan kambing hitam dalam kasus penghabisan para tentara. Pertemuan selesai. Roman mendatangi kakaknya. Mereka punya rekaman.
Josefo memerintahkan adiknya untuk menghabisi Guerrero dan timnya secepat mungkin. Dan ternyata ayah mereka dulu juga dihabisi oleh pasukan khusus. Dia meminta Roman untuk hati-hati. Sementara itu tim Kapten Guerrero sudah berkumpul. Mereka diberikan jatah libur 3 hari setelah berhasil menangkap Lalo. Dan mobil pun datang. Ini adalah mobil pemberian kolonel. Mobil itu tak terlalu bagus, tapi cukup untuk mereka memulai perjalanan. Mereka menyempatkan diri untuk berfoto sebelum pergi. Dan liburan itu dimulai. Inilah kejadian di awal film, saat Guerrero dan teman-temannya diserang oleh sekelompok gangster. Mereka menghabisi semua lawannya. Tapi serangan kedua tiba. Mobil para gangster datang. Mereka segera bertahan dan lari ke area hutan. Roman datang membawa pasukan untuk menyerang. Guerrero dan teman-temannya bersembunyi, menunggu waktu untuk membalas. Baku tembak dimulai. Mereka melumpuhkan musuh satu persatu. Roman tertembak. Hanya dia yang tersisa. Dia berusaha bertahan. Keadaannya parah. Roman terus menyerang, bahkan melemparkan granat. Dia menghubungi kakaknya, memberitahu keadaannya. Roman tersudut dan ditodong senjata. Di akhir hayatnya, Roman bersumpah kalau mereka tak akan selamat. Kakaknya Josefo akan membalas ini. Guerrero sempat bertanya siapa yang mengkhianati mereka. Tapi orang ini sudah meninggal. Guerrero dan teman-temannya yakin penyerangan ini adalah ulah Josefo. Guerrero segera mengambil ponsel Roman. Kapten Guerrero merasa aneh. Kenapa para gangster ini tahu lokasi mereka? Dia memerintahkan rekan-rekannya untuk menjauh, menghindari serangan susulan. Mereka di tengah hutan. Pangkalan terdekat 20 km dari sini. Di perjalanan, Guerrero menghubungi markas besar, memberitahu apa yang baru terjadi pada mereka, dan meminta bantuan. Identitas mereka terbongkar. Minta kolonel agar mengekstraksi pasukan mereka. Mereka akan menuju pos Brownfield dalam 6 jam. Letnan Atenina berjanji mereka akan mengirim bantuan dan bertemu di titik pertemuan, dan perjalanan melintasi hutan dilanjutkan. Tak lama Josefo datang ke TKP dengan membawa sekelompok anak buahnya. Josefo sangat murka melihat Roman saudaranya sudah tak bernyawa. Josefo sangat marah saudaranya meninggal. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Guerrero dan kelompoknya. Dia sudah tahu lokasinya melalui ponsel yang sudah disadap, meminta pasukannya segera mengejar. Pasukan Josefo segera bergerak. Guerrero dan timnya sudah berjalan cukup jauh dan mereka beristirahat sejenak. Mereka tetap waspada dengan senjata dan melihat di kejauhan pasukan Josefo mendekat dan baku tembak kembali terjadi. Guerrero dan rekan-rekannya saling melindungi. Perang gerilya itu dimulai. Dan Guerrero memberi instruksi. Pasukan Josefo bersembunyi dan mundur. Tapi Polo terkena tembakan. Dia segera bangkit dan kembali menembak. Mereka menunggu rekan-rekannya yang lain. Tankyu ternyata juga terluka. Combo segera memberikan pertolongan pertama pada mereka berdua. Mereka segera bangkit dan pergi dari sana. Dan tak lama pasukan Josefo mendekat. Salah satu anak buah wanitanya yang selamat melaporkan apa yang terjadi. Josefo tak khawatir. Mereka masih bisa melacak Guerrero dan rekan-rekannya. Guerrero akhirnya curiga, meminta rekan-rekannya mengumpulkan ponsel. Kenapa mereka mudah dilacak? Josefo tak ingin membuang waktu. Mereka kembali mengejar dan mengikuti lokasi dari ponsel Guerrero yang telah disadap. Saat sampai di lokasi, yang dia temukan hanya anak buahnya yang tewas. Tak ada Guerrero dan rekan-rekannya. Dan ponsel Guerrero dan rekan-rekannya diletakkan di atas mayat. Ternyata Guerrero sudah sadar kalau salah satu ponsel telah disadap. Josefo terkecoh oleh Kapten Guerrero.
Kepala kartel ini meminta semua anak buahnya untuk siaga. Mereka harus fokus dan membalaskan dendam ini. Sementara itu Guerrero dan teman-temannya dalam perjalanan dan istirahat sejenak karena kondisi Tankyu dan Polo tak memungkinkan untuk terus bergerak. Combo mengecek luka mereka yang terlihat semakin memburuk. Guerrero memeriksa isi ponsel Roman dan di sana ada video yang memperlihatkan Menhan menerima suap dari Josefo. Guerrero tak pernah menduga kalau Menhan akan bersekongkol dengan kepala kartel dan mereka sadar situasi mereka tak menguntungkan. Mereka harus mempercepat perjalanan menuju pos keamanan. Mereka tak punya banyak waktu dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan yang dicurigai sebagai markas kelompok kriminal. Ada orang-orang bersenjata di luar. Combo menyarankan untuk menyergap markas ini. Mereka membutuhkan tempat untuk berlindung dan istirahat. Apalagi mereka perlu mengobati kedua rekannya. Sementara itu, Josefo tetap mengejar Guerrero dan timnya dan melacak jejak-jejak yang telah mereka tinggalkan. Dan akhirnya Guerrero dan rekan-rekannya turun. Mereka langsung menyergap markas itu. Mulai masuk menghabisi para kriminal di sana. Saat pintu kamar dibuka, mereka kaget melihat ada Carla dan Lucia di sana. Kondisi keduanya sangat memprihatinkan. Kedua wanita ini histeris. Guerrero menenangkan mereka dan meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Carla sangat bersyukur akhirnya mereka ditemukan. Combo yang seorang dokter segera memeriksa keadaan mereka dan mengobati keduanya. Guerrero dan teman-temannya memeriksa tempat itu. Mereka menemukan persenjataan dan amunisi yang bisa mereka gunakan untuk mempertahankan diri. Dan mereka juga harus menjaga dua warga sipil. Mereka segera mengisi amunisi dan persenjataan. Malam pun tiba, pasukan Josefo masih terus mengejar. Malam itu setelah Carla dan Lucia cukup tenang, Guerrero memberitahu mereka. Dia dan teman-temannya sedang diburu oleh kartel Josefo. Guerrero menjelaskan keadaannya. Mereka harus pergi menuju pos keamanan malam ini. Lucia dan Carla diberikan rompi anti peluru. Rompi anti peluru ini, walau berat, akan menyelamatkan nyawa mereka. Dan Guerrero menjelaskan formasi yang akan mereka lakukan selama perjalanan. Lucia dan Carla akan berada di tengah agar lebih mudah dilindungi. Setelah semua persiapan matang, mereka pun berangkat keluar. Dan tiba-tiba Carla tertembak. Untunglah rompi anti peluru menyelamatkannya. Josefo dan kelompoknya menyerang dengan membabi buta. Mereka pun mundur dan masuk kembali ke dalam bangunan. Kaki Polo tertembak, membuatnya kesulitan untuk berdiri. Mereka semua berhasil masuk ke dalam. Dan kilatan senjata api di mana-mana. Guerrero dan timnya mulai kesulitan. Jumlah lawan terlalu banyak. Entah berapa lama lagi mereka bisa bertahan di sini. Polo sudah terluka parah. Rekan-rekannya menyemangatinya, dia harus bertahan. Josefo membuat strategi untuk menyerang mereka. Dia mengirim bawahannya untuk masuk melalui jalan rahasia di bawah tanah karena gedung ini milik mereka dan mereka segera membagi pasukannya. Lucia dan Carla bertekad untuk membantu Guerrero dan teman-temannya dan meminta Guerrero untuk mengajari mereka cara menggunakan senjata. Kapten Guerrero pun memberi penjelasan kepada dua wanita ini. Sementara itu Combo meminta Tankyu untuk menggantikannya berjaga. Dia segera mengobati Polo. Keadaannya semakin parah. Guerrero memberi instruksi dan mengatur timnya. Mereka semua sudah kelelahan. Tak menyangka momen ini membuat mereka mengenang masa lalu. Ini adalah misi yang paling sulit yang mereka hadapi selama ini. Dan mereka selalu bersama. Guerrero memberi semangat. Mereka akan keluar bersama dari tempat ini. Di luar, Josefo terus memerintahkan anak buahnya mengisi amunisi dan mulai bersiap menyerang dengan senapan kaliber berat. Di dalam, Guerrero dan timnya bertahan sebisa mungkin.
Josepho dengan emosi berteriak. Tembok-tembok mulai runtuh. Mereka baru berhenti saat mengisi ulang amunisi. Guerrero dan teman-temannya menyerang balik. Guerrero dan Tan Q keluar. Mereka melempar granat. Combo jatuh, membuat Polo emosi dan menembak. Salah satu pasukan Josepho yang berhasil masuk dihabisi. Josepho menembak dengan serampangan. Guerrero berteriak memanggil anggota timnya. Mereka semua menjawab. Tan Q berteriak, dia kehabisan amunisi. Carla menawarkan diri untuk mengantarkan amunisi padanya. Di saat yang sama, beberapa anak buah Josepho menyelinap ke dalam bangunan melalui lorong jalan rahasia. Dan mereka langsung menyerang Tan Q dan Carla yang berada di depan mereka. Tan Q balik menyerang dan menyuruh Carla lari. Dan Tan Q memutuskan untuk mengorbankan dirinya, menghancurkan lorong. Teman-temannya tahu apa yang terjadi dan melihat pengorbanan rekan mereka. Tekad mereka kembali berapi-api untuk membalas perbuatan Josepho. Mereka kembali keluar dan menyerangnya. Kali ini mereka harus kehilangan Polo. Tembakan mengenainya dan Polo sudah kehilangan banyak cairan. Carla dan Lucia sangat sedih kehilangan orang-orang yang telah melindunginya. Polo pun meninggal. Dan Josepho kini hanya tinggal seorang diri. Dia sudah kehilangan semua pasukannya dan memutuskan untuk menyerah. Josepho menantang Kapten Guerrero untuk melawannya dengan tangan kosong, layaknya pria sejati. Guerrero yang menjunjung tinggi martabatnya sebagai militer menerima tantangannya. Mereka pun berduel. Guerrero sempat kewalahan, tapi semangat juangnya kembali berkobar saat mengingat semua pengorbanan rekan-rekannya. Guerrero menghajar kepala kartel ini dan berkata, Te metiste con las fuerzas especiales. lalu membuatnya pingsan. Dia ingin Manhunt yang bersekongkol dengan Josepho juga ditangkap dan menerima hukuman. Kapten Guerrero menghampiri teman-temannya. Pertempuran gila malam itu berakhir. Mereka berdoa untuk Tan Q dan Polo yang telah tiada. Dan keesokan harinya, saat sinar matahari datang, bala bantuan pun datang. Josepho ditangkap. Mereka semua sudah di helikopter dan akhirnya bisa pulang dengan selamat. Meskipun begitu, mereka tak bisa menutupi kesedihan. Kehilangan Tan Q dan Polo, mengenang rekan-rekan mereka yang telah gugur. Foto mereka sebelum liburan menjadi kenangan terakhir mereka. Dan film yang epik dan keren ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di film kami berikutnya. Bye.